Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Kamis 30 Maret 2023, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dalam bahasa Batak Toba, unang hamulilu, dangolo de bata leaan, ai iai disabur halak, ido gotilonna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, manusia mungkin bisa jadi sangat pintar, dan terkadang manusia berpikir bisa mengelabui Allah dan mempermainkan Allah. Dalam kecokakannya, manusia dapat menentang Allah dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah. Manusia merasa dia berhak menentukan apa yang perlu dia kerjakan dalam mengisi kehidupannya. Dengan dalih kebebasan, manusia ini sedang terbelenggu dalam kecongkakannya yang sebenarnya adalah kebodohan di mata Allah. Dalam skenario yang lebih halus, ada manusia yang mencoba mempermainkan Allah dengan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah, lalu berpikir suatu saat nanti dia akan berhenti dan Allah akan dapat dibujuk dengan pertobatannya. Benar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Kristus. Namun, Allah bukanlah Allah yang dapat dipermainkan dengan skenario kita yang berpikir untuk bersenang-senang dahulu dengan keberdosaan kita, lalu nanti kita dapat diampuni dengan bertobat. Kita tidak dapat menabur dalam daging lalu menuai hidup kekal dari roh. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang yang menyadari keberdosaannya dan bertobat di hadapan Allah tidak akan kembali menerjunkan dirinya kembali ke dalam kubangan dosa sembari berpikir kotoran itu dapat dibilas kembali oleh darah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan tidak kita peroleh melalui perbuatan baik. Betul, karena sebaik apapun perbuatan kita, kita adalah orang yang berhutang di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang terkutuk dalam keberdosaan kita. Tidak ada manusia yang begitu suci yang hidup tanpa dosa selain Kristus. Oleh karena itu, jelaslah, semua manusia akan menanggung maut sebagai upah atas dosa. Keselamatan hanya kita peroleh melalui iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun, kita juga harus sadar sepenuhnya akan paradoks ini. Iman yang sejati bukanlah iman yang mati. Iman yang sejati tidak membiarkan kita kembali berkubang dalam dosa. Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita untuk percaya kepada Kristus juga akan memimpin kita masuk ke dalam hidup yang baru. Roh Kudus akan memangkas kedagingan kita supaya semak-semak duri itu tidak menghalangi buah roh dihasilkan dalam hidup kita. Benih dari buah roh ini harus senantiasa kita tabur, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi justru karena kita sudah memperoleh keselamatan dan kita sudah dilahirbarukan di dalam roh, maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan baru kita yang bukan lagi di dalam daging, yang memimpin ke dalam kebinasaan, melainkan di dalam roh yang memimpin kepada hidup yang kekal, yang akan kita tuai dari roh itu. Oleh karena itu, hidup yang baru ini harus kita jalani dengan giat. Sekali lagi,
bukan supaya kita diselamatkan, tetapi Roh akan memampukan kita bertahan supaya tidak menjadi lemah dan kembali kepada kedagingan kita. Roh yang sama juga akan memampukan kita supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Jikalau kita saling mengasihi, kita akan dapat menjadi saksi Kristus, karena itulah yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Namun, kasih itu tidak boleh hanya terbatas pada sesama kawan-kawan seiman. Kasih itu harus dinyatakan kepada sesama orang. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk jangan tersesat, apalagi untuk mempermainkan Tuhan. Di mana ketika kami telah menerima anugerah keselamatan melalui penebusan dan disucikan oleh darah Kristus, biarlah itu yang selalu memampukan kami untuk hidup dalam hidup baru, dan kami mampu menanggalkan dan menjauh hidup yang dituntun kedagingan, yang akan memimpin kami ke dalam kebinasaan. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, untuk tidak jemu-jemunya menabur benih di dalam roh, yaitu hidup dan melakukan buah-buah roh, yang memimpin kami kepada hidup yang kekal, yang akan kami tuai dari roh itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menabur dalam roh yang akan memimpin kepada hidup yang kekal, yang akan kita tuai dari roh itu. Immanuel.